Teman saya staf penasihat khusus, bukan staf khusus. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi. Bro, thank you ya. Terima kasih Bang. Ketiga kalinya ya? Udah 4 kali. 4 kali ya? Penting memang. Udah lumayan lah Bang. Tapi Iya. ini udah lumayan. Tadi pembukaan itu mengatakan itu, dan kemudian kenapa sampai harus berterima kasih pada orang seperti Anda? Sebab begitu sulit, saya gunakan kata sulit di mana? Mendapatkan suara dari pemerintah. Suara yang sama juga saya sampaikan kepada orang yang menggantikan Anda itu di Bakom itu, Mas Kodari kan gitu ya. Saya sampaikan kritik itu. Soal kemudian apakah cara penyampaian Anda pas atau tidak, biar kita perdebatkan. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk bicara soal ada banyak yang harus disampaikan oleh pemerintah. Saya pada banyak bagian, terutama ketika Presiden berpidato, saya harus duduk agak lama untuk memikirkan, menelaah, dan mencoba memasukkan berbagai varian-varian informasi untuk menilai pernyataan itu. Apakah itu pas atau tidak, layak atau tidak. Menjadi rumit bagi saya sebagai rakyat, karena banyak persoalan saya hari ini. Gitu ya. Maka kemudian Anda datang, Alhamdulillah. Saya mau bertanya. Saya sih terima kasih Bang. Kalau Abang undang sih saya usahakan datang. Ya, saya lihat itu. saya katakan itu. Maka saya mau mengatakan itu dulu. Pada bagian yang saya sampaikan tadi, kenapa sampai harus begitu? Begitu sulit kita mendapatkan suara dari pemerintah. Ya, mungkin bukan sulit mendapatkan suara dari pemerintah ya. Oke. Karena kalau kita, kan ada orang yang bilang, ketika misalnya Presiden, Abang tadi juga bilang sendiri, kalau Presiden bicara, kan cukup sering juga Presiden bicara. Tapi kemudian ada juga yang menyatakan bahwa Presiden sebaiknya jangan sering-sering bicara. Jadi ada kontradiksi juga kan, ada paradoks juga. Tapi mungkin yang lebih ingin didengarkan oleh misalnya kayak Abang tentu akan sulit menghadirkan Presiden hadir tentu saja. di forum seperti ini yang bisa menggali lebih dalam. Dan memang sebagian besar itu isu itu kan sektoral ya. Isu sektoral kemudian mungkin akan lebih dalam dibahas dengan menteri-menteri terkait, ya kan? Dan mungkin memang harus diakui juga belum begitu banyak menteri-menteri terkait yang isunya misalnya lagi sektoral begitu. Isu-isu sektoral itu yang berani untuk tampil. Bukan gak ada yang berani, ada Bang yang berani untuk tampil. Kalau misalnya Abang bicara soal BGN sekarang, kepala BGN yang baru itu mau melayani hampir seluruh pertanyaan yang ditujukan. Dan gak peduli itu datangnya dari siapa. Kalau Abang misalnya undang Bang Ara ke sini juga pasti dengan senang hati Bang Ara datang misalnya. Dia tidak datang lagi, sebenarnya datang memarahi saya di sini. Oh, datang tapi mau datang, yang tertentu datang. Tapi memang mungkin ini harapan banyak orang juga. Termasuk juga harapan saya sebagai penasihat khusus ini. Kita juga udah bicara dengan beberapa kolega-kolega di kabinet. Yang bicara sebaiknya memang lebih banyak menteri-menteri yang tampil. Sebaiknya lebih banyak menteri-menteri yang tampil untuk menjelaskan program-program yang sedang dikerjakan. Bagaimanapun kan program prioritas Presiden ini kan dikerjakan oleh kementerian dan lembaga. Dan yang tahu detail, yang tahu teknisnya kan menteri-menteri terkait. Dan beberapa kali seingat saya ini, mungkin dari tahun lalu ya, Pak Seskap juga kalau lagi kumpul-kumpul bersama para menteri sudah meminta menteri-menteri untuk lebih rajin tampil ke publik. Salah satunya kan lewat podcast atau lewat podcast Abang. Atau mungkin mereka nggak berani ke podcast Abang karena Abang disangka galak gitu. Disangka padahal biasa aja. Disangka menguliti gitu. Dan kemudian mungkin agak ngerasa teror. Tapi memang sebagian sudah menjalankan itu, sebagian lagi masih mungkin ada ketakutan juga ya Bang. Takut salah bicara, takut salah menyampaikan sesuatu. Karena hari ini tuh kita harus jujur kan Bang, ada orang yang kerjanya jago Bang. Maksudnya kalau ketika disuruh eksekusi, deliver.
Tapi kan orang yang kerjanya jago kadang-kadang juga ketika menyampaikan sesuatu nggak selalu bisa diterima oleh orang. Terlalu belak-belakan mungkin, terlalu terus terang mungkin. Kita akan spesifik bicara soal itu nantinya seperti yang terus terang mungkin ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada problemnya kayak gitu-gitu juga. Saya masih di ini, jangan langsung masuk ke situ dulu. Saya masih permukaan ini. Gini, kami sudah sampai pada tahapan apa ya? Sangat hati-hati dalam menyaring berbagai penyikapan kami. Iya. Termasuk dalam hal menyikapi pidato presiden. Iya. Kalau diperbandingkan, mohon maaf nih Pak Penasihat Khusus ini, kami mencoba membandingkan. Kalau diperbandingkan misalnya dengan Pak Jokowi ya, dalam hal narasi dan performa di ruang publik, ini kan langit dan bumi nih dengan Pak Prabowo maksud saya. Maksudnya gimana Pak langit dan buminya? Pak Jokowi itu nadanya itu lebih irit, oke. Apa namanya itu wajah Jawanya kelihatan banget. Pak Prabowo itu sebagai seorang militer ya, panglima gitu ya, pimpinan pasukan gitu ya, dengan karakter itu. Kami di sini sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Kami memahami setiap orang punya karakter. Ada perbedaan style kan? Pasti ada perbedaan pasti style. gitu. Saya dengan Anda pasti beda. Saya gerak tubuh saya dalam teatrikal itu agak besar. Sering menggunakan tangan dan Anda kan tidak. Butuh ruangan ya Pak? Iya. Itu kami pelajari itu, saya pelajari itu. Kodari dengan Anda beda. Kodari itu hampir sama dengan saya. Apa namanya itu teatrikalnya itu agak besar. Ketika berbicara Anda kan tidak, diam saja. Kadang-kadang menjengkelkan Anda ini kan kalau bicara gitu kan. Maksud saya adalah setiap orang itu memiliki gaya. Kami di sini seperti itu. Ada yang over. Pada beberapa pihak barangkali, tapi kami beranggapan itu soal gaya saja. Kami lebih memilih untuk substansinya. Nah, pada bagian ini saja sebenarnya harusnya itu ditangkap oleh community dari kekuasaan itu, bernama menteri atau apa. Yang terjadi itu tidak. Saya kecewa, kenapa? Karena semuanya kok harus presiden yang bersikap. Bahwa presiden suka berbicara itu wajar dong. Dia ingin meyakinkan masyarakatnya, rakyatnya bahwa saya melakukan ini. Tapi kan harusnya, terutama pada wilayah sektoral, harusnya kan menterinya yang berbicara. Saya setuju ketika isu-isu sektoral, apalagi isu itu sangat penting untuk segera diklarifikasi ke masyarakat, itu yang tampil pertama harusnya kementerian atau badan yang bersangkutan. Karena informasi yang datang ke mereka lebih cepat. Seharusnya. Lebih detail juga informasi yang mereka miliki. Sebelum nanti misalnya kalaupun presiden mau menyinggung itu gak apa-apa. Iya kan gitu. Jadi memang mengendorse ini Bang. Dan mengencourage, membuat jadi berani sebagian teman-teman di kabinet untuk mau ada yang istilahnya pasang badan kah, atau mau menjelaskan, itu memang masih ongoing proses. Masih ongoing proses. Karena ini 2 tahun loh. Iya, walaupun kita juga harus bicara bahwa sebenarnya ada institusi yang bisa menangani ini secara sapu jagat. Karena pemerintah membentuk badan komunikasi kan, badan komunikasi pemerintah. Sebenarnya kalau misalnya kesulitan, ini kan kadang-kadang menteri bisa sangat sibuk. Ada menteri yang memang harus keliling-keliling karena yang dia urus tuh hal-hal yang sifatnya teknis, ngurusin banyak orang, itu dia keliling-keliling ke berbagai daerah. Sehingga untuk tampil misalnya bicara seperti ini nggak terlalu banyak waktunya. Tapi ada badan komunikasi pemerintah yang sebenarnya bisa di-request juga untuk menjelaskan isu-isu. Karena data mereka cukup detail juga. Gitu. Kami paham sampai pada beberapa bagian itu. Yang saya maksud adalah risiko dari itu muncul secara mungkin barangkali disadari apa itu. Pada akhirnya kami para kambing-kambing ini harus kambing-kambing. Ini bahasa saya di sini kan. Akhirnya mencari cara untuk memahami dan mencoba mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Salah satunya yang kami lakukan dan ternyata itu juga dipakai orang adalah lembaga survei. Kita lihat sebuah lembaga survei hasilnya seperti apa. Ini loh. Nah, ketika ini muncul baru pada panik semuanya. Ini bisa subjektif ya. Tergantung ini mekanisme survei ya seperti apa biasanya. Anda kan orang survei. Hari ini mengatakan persepsi kinerja menteri ini dari Indonesia Political Opinion. Ini punya siapa sih teman kita nih? Saya nggak kenal. Saya juga belum dengar.
Tetapi ini yang dibahas di media sosial bahwa persepsi publik pada menteri yang dianggap bekerja itu adalah Purbaya Yudhistira Dewa dengan segala kontroversinya, Teddy Indrawijaya Menteri Sekretaris Kabinet dengan kontroversinya, Bahlil tentu saja, Pak Amran Sulaiman, Zulkifli Hasan, Agus Yudhoyono, Fadlison, Sugiono, Nasaruddin Umar, Tito Karnavian, Mutia Hafid, Airlangga Hartarto. Itu yang dianggap bekerja kinerja terbaik ya. Coba kita lihat yang agak kurang menyenangkannya. Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap berkinerja buruk. Natalis Pigai. Saya agak lancar berkomunikasi dengan Elius ya, sebagai teman lama gitu ya. Dia pasti protes ini dengan ini. Kemudian Menteri Dodi Hanggodo, Menteri PU yang sudah hadir di sini. Antoni ya, Raja Juli Antoni. Kemudian Merona Sirait. Saya malah bingung ini karena dia paling sering bicara nih. Ya kan, apalagi di tempat saya ini suka marah-marahin saya nih. Kemudian Ferry Yuliantono, Menteri Koperasi. Menteri Pariwisata yang juga saya kritisi. Mbak Widi gitu ya. Kemudian Pak Yasirli Mas Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya. Terus juga yang sebelahnya apa? Apakah presiden perlu lakukan pergantian? Wah, ini lebih parah lagi nih. Yang ini berkinerja buruk, yang sebelah kiri, yang kanan itu adalah layak reshuffle. Siapa yang dimaksud adalah nama-nama yang ada di sini, di sebelah sini. Oke, ini satu suara. Ini satu pendapat gitu ya dari survei. Tapi maksud saya adalah alangkah lebih baiknya jika kemudian problem-problem yang semakin banyak di masyarakat itu dikomunikasikan. Tidak perlu menunggu seperti ini baru pada panik. Pertanyaan saya kepada Anda sebagai penasihat khusus bidang komunikasi, pernah menyampaikan kepada Presiden bahwa Pak Presiden, tampaknya para menteri ini dibutuhkan kata wajib berbicara dengan publik. Saya dalam kapasitas sebagai penasihat mungkin belum pernah menyarankan itu. Tapi saya pernah mendengar sendiri Presiden, kemudian juga Seskap menyampaikan arahan untuk sebanyak mungkin menteri untuk tampil di publik, di media, untuk menjelaskan program pemerintah. Bahkan misalnya, kalaupun setelah itu dibully itu risiko. Biasa maksudnya saja itu. Sebagai pejabat publik dibully itu risiko. Bro, jangan mereka aja, kami pun juga dibully di sini. Ya maksudnya itu sudah di-encourage yang seperti itu sudah di-encourage. Bahkan misalnya khusus untuk program prioritas pemerintah, semua menteri yang terkait kan kadang-kadang program prioritas itu lintas sektor. Dan nggak harus misalnya soal BGN. BGN itu kan banyak sekali stakeholder yang terlibat dan nggak harus kepala BGN doang yang menyatakan itu, dan yang lain juga boleh bicara kayak gitu. Kan misalnya Menteri Maman juga boleh bicara soal MBG misalnya. Saya juga boleh bicara soal. Jadi nggak harus terpaku sama sektor dia juga. Jadi sebenarnya ini sudah di-encourage lama. Walaupun misalnya seperti ini kan juga ada menteri yang rajin bicara juga kan dapat persepsi yang malah ada persepsi yang itu. Jadi mungkin ini Bang, karena ini kan kalau publik kan banyak sekali kepala, banyak sekali pikiran, dan mereka memang menilai tentu dengan jenis informasi, tidak hanya volume informasi, jenis informasi yang masuk ke kepala mereka. Kalau sekarang kan informasi nggak selalu dari tangan pertama kan. Informasi sekarang yang justru viral itu kan informasi sudah mungkin tangan kedua, tangan ketiga yang sudah di framing. Jadi semakin sering informasi yang membuat orang salah paham terhadap pejabat tertentu, maka persepsi terhadap pejabat tertentu itu akan kurang baik. Walaupun saya yakin Presiden punya penilaian sendiri yang mungkin bisa saja berbeda dengan penilaian publik ini. Soal KPI, soal kinerja, soal kemampuan mendeliver dari arahan-arahan Presiden. Kalau boleh saya tanya, mohon maaf, tanpa menyederhanakan masalah. Apakah Presiden punya KPI dalam menilai menterinya? Pasti ada. Saya yakin ada. Tetapi kenapa kemudian itu tampak jarang dipakai ya? Atau barangkali itu di-spill dalam berbagai cara kekuasaan agar kemudian nyampe barang itu bahwa you under law, kira-kira seperti itu. Oh, kalau itu saya mungkin tidak berwenang menjawabnya. Cuman maksud saya gini, Presiden dan tim-tim terdekat Presiden tentu punya alat ukur untuk menilai apakah seorang menteri bisa mendeliver arahan-arahan Presiden. Makanya mungkin aja orang akan melihat kok menteri ini
kami nggak suka kok, kemudian tetap dipertahankan oleh presiden. Ya berarti mungkin Itu dia. kalau menurut penilaian presiden, arahan-arahan presiden ini orang ini perform. Bisa saja penampilan di publiknya orang suka salah paham, Betul. misalnya suka membuli misalnya. Misalnya ya Abang bisa tahu lah ada menteri-menteri yang mungkin secara opini publik ada kontroversinya, tapi presiden pertahankan dia karena mungkin secara KPI, secara kinerja dia justru di mata presiden baik gitu. Bro, Mas Hasan, saya ini kadang-kadang merasa malu pada diri saya karena saya mungkin karena saya pernah menjadi bagian dari bagaimana mekanisme negara. Dengan forum ini saya merasa bahwa saya harus melakukan lebih banyak. Sayangnya saya kadang-kadang tidak sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Apa itu? Saya sampai mendatangi teman-teman itu, yang kebetulan juga memang kita kenal ya. Menteri ini, menteri itu kan teman-teman kita. Beberapa hari yang lalu saya datang kepada apalagi namanya itu seorang menteri, dan kemudian saya baru tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang banyak di sebuah daerah di mana tupoksinya itu berjalan. Dia mengubah ratusan hektar lahan hingga menjadi produktif. Saya bilang kenapa kamu enggak sampaikan? Enggak halo-halokan bro. Ya, kalau itu saya setuju tuh Bang. Nah ya makanya. Encourage itu yang kayak gitu. Jadi memang harus dihapus ketakutan itu harus dihapus memang. Sekarang itu memang orang nggak semua orang tahan dibully memang. Di era media sosial ini, kalau dulu Bang, mungkin yang membuli kita cuman pengamat, aktivis, intelektual. Kalau sekarang kan seluruh rakyat Indonesia bisa membuli kita. Masalahnya dan bisa nggak tidur-tidur kalau orang itu. yang bully kita nggak apa-apa, tapi kalau robot yang bully kita tuh itu kan juga bisa kan gitu. Saya juga lihat beberapa hari lalu Abang dibully juga kan. Oh iya, saya potong habis tuh. Kerjaan saya di Twitter nih. Ini saya sampaikan kepada para yang tidak benar ya. Setiap hari saya memblok minimal 20 akun yang saya yakin itu adalah robot dan ciri-cirinya gampang. Fotonya foto entah foto apa dipasang, namanya nggak jelas, dan sejarah dari percakapannya itu semuanya itu tidak ada yang benar. Itu pasti salah blok. Nggak ada urusan. Bisa seperti itu. Kembali ke laptop. Jadi banyak orang ini harus diakui juga. Maka dalam forum ini juga mungkin saya manfaatkan ini untuk mengencourage kolega-kolega di kabinet juga. Nggak apa-apa, tampil aja. Maksudnya makanya saya bilang, ada kan beberapa menteri bilang, Pak Hasan, saya gimana ya, saya dibully. Saya bilang, Pak, bully itu risiko. Sebagai pejabat publik pasti akan selalu ada orang yang salah paham dengan yang kita sampaikan. Betul. Tapi yang penting kita bisa menjelaskan ini dengan baik. Yang penting kita nggak punya bad intention. Yang paling susah dijelaskan itu kalau kita punya bad intention Bang, pasti kita udah muter-muter. Tapi selama kita nggak punya bad intention, orang mau salah paham sama kita dengan percaya diri kita bisa ngomong. Emang ada potensi itu? Ya kan, walau Bang, namanya. Selama kita nggak punya bad intention, kita duduk aja Bang, bicara aja. Pertanyaanku adalah di beberapa menteri itu ada potensi itu ya? Ya kan, walau Bang. Makanya saya bilang, kalau nggak berani ngomong kenapa gitu loh. Nah, makanya saya garis bawahi, selama kita nggak punya bad intention, tampillah. Lancar-lancar saja itu. Lancar-lancar aja gitu. Kita akan bahas pada bagian akhir nantinya. Apa yang saya maksud tadi itu adalah akhirnya saya mengambil inisiatif untuk bertanya langsung pada mereka. Saya misalnya gitu, saya undang Mumut Muti Hafid lah. Nih sahabat sejak dari dia masih muda ini, adik saya ini. Saya bilang sama dia, Mut, kamu bikin apa adikku? Dia jelasin. Nih. Wih, berani kali ini. Sampai dia potong itu berbagai platform yang mengancam anak segala macam itu. Saya bilang sama stafnya, kau bahasakan ini. Ini prestasi besar loh. Menjaga kedaulatan melalui anak-anak kita itu kan luar biasa. Saya tanya Maman, bukan Maman Supratman Aktas. Saya baru tahu dia melakukan sesuatu yang besar. Dan ini berhubungan dengan forum saya. Mohon izin sedikit waktu Pak Hasan. Apa itu? Dia berhasil memaksa platform besar bernama Google untuk duduk ke meja. Bagi keuntungan. Dengan para pembuat seperti Akbar Faisal itu. Ternyata saya bagi keuntungan dengan para publisher. Yes. Saya baru tahu bahwa selama 1 tahun lalu Google itu mengambil keuntungan pasar dari Indonesia atas nama konten itu 71 triliun yang di-share kepada kami bernama nggak nyampe 10%. Bukan 10%. Nggak nyampe 10%. Cuma 100 miliar bro. Dan sekarang Man, ini saya ngomong tentang program Man. Dia paksa duduk bagi itu. Memang harus menjadi produk pers. Dan masih banyak yang lain. Ara misalnya. Saya bilang, Ra,
Kamu dibully kiri kanan, enggak peduli saya. Dia dengan pakai itu celana pendek masuk ke kampung-kampung itu. Yang saya maksud adalah kita menginginkan seperti ini. Pertanyaan saya kepada Anda, karena Anda datang kepada saya adalah, kenapa Presiden membiarkan dirinya menjadi pusat informasi yang harusnya dilakukan oleh para menterinya, bro? Mungkin bahasanya bukan Presiden membiarkan diri sebagai pusat informasi. Presiden Prabowo memang mungkin stylenya berbeda dengan presiden-presiden yang lain. Yang saya alami nih, bahkan dari sebelum dilantik jadi presiden, beberapa kali kan juga dipanggil ke Hambalang. Jadi presiden sangat concern untuk menyamakan pikiran. Ini yang diinginkan oleh presiden, sebagai pembantu presiden, pikiran kita harus sama. Dan itu nggak bisa sekali ternyata, berulang-ulang, dan mungkin juga sampai saat ini mungkin presiden juga masih merasa ya masih harus tetap juga menyamakan pikiran terus-menerus nih. Ini kan jiwa pendidik beliau juga, kita harus jalannya harus sama langkahnya nih. Ini langkah-langkah radikal yang diambil oleh presiden. Anda juga jangan salah paham sebagai pembantu presiden. Jadi pikiran kita harus sama. Jadi proses brainstorming itu jalan terus-menerus. Emang masih ada? Brainstorming jalan terus-menerus. Maksud saya emang masih ada yang gak paham-paham juga tugasnya? Walau alam, abang aja yang menilai. Tapi proses brainstorming ini dijalankan terus-menerus oleh presiden. Supaya paham, karena setiap bulan ada aja langkah-langkah radikal dari presiden yang itu kita harus paham. Oh, maksudnya ini. Asbabun nuzul, asbabul wurudnya itu ini. Ini dasar berpikirnya. Kenapa langkah-langkah yang mungkin terkesan tidak populer. Langkah-langkah yang terasa kok gak biasa. Kok terlalu radikal, tapi ada dasar berpikirnya. Nah, kepada masyarakat, presiden juga ngerasa harus menjelaskan ini supaya masyarakat paham. Gitu. Jadi proses brainstorming tidak hanya kepada pembantu, tapi kepada masyarakat luas juga presiden ingin jelaskan ini. Jangan gitu. kelamaan, bro. Pak Hasan, sahabat saya, beritahu sama presiden. Jangan kelamaan mendidik tanda petik mereka itu. Karena kenapa? Sudah kena nih pada salah satu episode saya ajak teman kita, Adi Prajitno ke sini. Kami sepakat. Kenapa gerangan partai-partai pendukung pemerintah itu diam ketika program mahkota presiden dihajar? Kami diskusikan, ada kok di podcast saya itu. Menurut Anda kenapa? Nah, ini kalau udah masuk politik ini harusnya Bang Dasko duduk ini kan di sini. Tapi kalau menjadi bagian dari pemerintah, harusnya partai politik, termasuk juga anggota-anggota partai politik, ikut mensukseskan ini. Itu dia. Ini idealnya. Ini saya hanya bisa bicara yang seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak hanya anggota kabinet dong. Partai politik kan juga bagian dari pemerintahan. Makanya partai politik juga punya kewajiban untuk menjelaskan dan mensosialisasikan apa yang menjadi program unggulan presiden, terutama juga hal-hal yang disalahpahami terhadap program-program presiden itu. Kalau kenapanya walau alam, Bang. Kalau abang punya penilaian seperti itu abang harus cari jawaban dari orang lain. Kalau saya hanya bilang idealnya harus menjadi bagian dari yang mensosialisasikan. Karena ini forum politik, maka tentu saja logikanya logika politik. Salah satu logika politik yang berjalan dari peristiwa ini adalah ini baru 2 tahun kok sudah mulai cari jalan sendiri gitu loh. Persiapan cari pintu-pintu kecil untuk keluar nantinya ketika. Kan tidak bagus dengan seperti itu ya. Ini baru 2 tahun pemerintahan. Ya memang katakanlah misalnya Caimin, PKB. Bahkan sudah mengatakan begini, kami pasti bersama dengan Pak Prabowo. Clear barang itu. Yang lainnya, selain tentu saja Gerindra ya. Yang lainnya kan belum. Iya. Itu yang saya maksud dengan ini. Permainan-permainan seperti ini kan presiden sudah pasti. Kalau saya bukan penasihat khusus presiden, saya jawab dulu. Gitu ya. Nah, maka kemudian identifikasi kita tadi mulai dari pertama kita ngomong gitu bro sampai sekarang, maka kemudian muncullah isu terakhir sekarang ini yang mengemuka nih. Ya, coba cek aja di media sosial. Apa itu? Menambah reshuffle. Oh. Oke? Iya. Reshuffle. Nah baru pada panik semua tuh, ya kan? Di satu sisi tak menghadirkan wajahnya secara tegas, tapi panik ketika mulai reshuffle. Paniknya gimana Bang? Kena nggak kita ini? Kena nggak kita ini? Nah, itu yang saya maksud. Jadi
menjadi situasinya menjadi kurang nyaman. Saya tanya kalau misalnya ada yang takut, misalnya ada yang takut kena reshuffle, ya tunjukkanlah bahwa berbaris dengan benar. Itu kan maksud saya. Tunjukkan juga lah misalnya pasang badan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Tunjukkan juga lah misalnya prestasi-prestasi yang selama ini mungkin sudah dilakukan tapi belum tersampaikan dengan baik. Iya. Karena begitu itu bisa disampaikan dengan baik ke masyarakat, tidak hanya orang-orang ini secara personal yang akan terangkat, tapi pemerintahan juga akan ikut terangkat. Oh, pasti pemerintah sudah mengerjakan ini. Itu dia gitu. sama dia. Ya. Seharusnya tadi jabatan sebagai penasihat itu harusnya dibuka dulu. Jadi kita bisa diterima. Itu yang saya maksud bro. Jadi hari-hari ini saya nggak ngerti apakah akan ada reshuffle atau tidak. Tapi tampaknya banyak orang berpikir lebih baik. Tentu saja saya punya informasinya juga bahwa ada 10 menteri, menteri dan Menko yang akan kena. Tapi tolong bagi saya infonya, Bang. Nah, itu dia. Nih nanti kita rahasiakan aja gitu kan. Tapi sebenarnya kan bukan itu intinya. Yeah. Intinya adalah bagaimana kemudian problem yang ada di masyarakat itu terselesaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kadang-kadang mengambil peran yang lo sok tahu lo gitu kan. Contoh misalnya. Saya sampai bilang sama Andi Amran Sulaiman, teman kita itu, saya bilang, Pak Menteri, tetap jaga formulasimu ini. Kan responnya begitu bagus ya di ruang publik itu. Dalam bahasa politiknya sampaikan begini, beruntunglah kamu bekerja bagus. Hingga kemudian problem yang sangat serius pada sebuah negara itu terselesaikan oleh Anda. Apa itu? Soal pangan. Sejarah politiknya kan begitu. Ya, kita belajar bos di jurusan politik di kampus itu. Di masa Bung Karno sampai Pak Harto, yang paling dijaga adalah pangan. Betul. Kalau itu goyah berbahaya. Beruntunglah kemudian menterinya fokus ke situ. Satu masalah selesai, tapi bagaimana masalah yang lain? Maka lagi-lagi yang kita butuhkan itu adalah menterinya bersikap dong. Kita sudah bicarakan tadi. Saya kembali ke laptop lagi. Tapi boleh nggak saya sedikit aja, Bang? Oke. Sebenarnya sekarang kalau dari pemerintah cukup punya kepercayaan diri. Kami di pemerintah cukup punya kepercayaan diri karena hal-hal yang mendasar sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Salah satunya pangan. Jadi misalnya kita mungkin tidak impor pangan dalam bentuk beras, jagung dan beberapa komoditas itu dalam kurang dari 2 tahun kita bisa mencukupi itu. Ya. Tantangan kita akhir tahun ini El Nino lah. Tapi kita berusaha keras supaya kita tetap bisa mempertahankan soal kecukupan pangan kita di dalam negeri. Soal ketahanan energi, walaupun misalnya 1 dari 5 orang di dunia ini nggak dapat BBM hari ini, kita alhamdulillah cukup. Dan itu mendapatkannya nggak gampang. Dan ada inovasi di dalam negeri untuk mengurangi impor. Dengan apa? Dengan B50. Dan itu juga bisa dikerjakan dengan relatif cukup cepat untuk mengurangi ketergantungan impor. Belum bisa 100%. Karena kita masih cukup banyak impor dari luar negeri. Tapi dengan situasi dunia yang makin tidak menentu, bahwa sesegera mungkin kita mengurangi ketergantungan dari impor itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan alhamdulillah hari ini kan kalau abang masih pakai mobil BBM, nggak mobil listrik kan abang nggak ada kendala ngisi BBM kan? Listrik dulu bos. Hah? Gua gunakan listrik. Nah, atau teman-teman yang menggunakan mobil misalnya mobil masih BBM, alhamdulillah sebenarnya nggak. Termasuk juga konversi ke kendaraan listrik. Ada insentif bermacam-macam dilakukan oleh pemerintah supaya ketergantungan kita terhadap impor BBM, impor energi itu bisa berkurang secara drastis. Nah, hal-hal mendasar seperti ini sebenarnya cepat sekali kemajuannya. Itu yang kita membuat pemerintah sebenarnya cukup percaya diri bahwa sebenarnya secara fundamental, secara dasar kita ini sudah cukup kokoh. Yang hal-hal yang abang tadi bilang misalnya pariwisata, ya kan? Kita bisa diskusikan itu, tapi mungkin itu bukan hal-hal yang sifatnya fundamental untuk kehidupan kita di awal nih. Bukan berarti nggak penting loh, bukan berarti nggak penting, tapi hal-hal yang kan kalau presiden itu selalu bilang yang paling fundamental itu pangan. Itu kita bisa exercise itu dengan sangat cepat. Clear soal itu. Energi, kita bisa exercise itu dengan cukup cepat. Belum 100%, tapi sudah cukup. Air, kita juga bisa exercise itu dengan cara yang cepat. Kemudian baru yang lain-lain Bang, soal sumber daya manusia, soal pendidikan, kualitas sekolah, bangunan dan segala macam, pembangunan jalan, bendungan dan lain-lain. Ini yang diakselerasi untuk menopang kita bisa sustainable sebagai sebuah bangsa.
Gitu. Jadi cukup percaya dirinya di situ loh Bang. Bukan berarti sudah sempurna, tapi cukup percaya diri. Harus percaya diri. Tidak boleh sebuah pemerintahan tidak percaya diri, dan itu pasti terbaca. Yang jadi problem adalah bagaimana mengukur kepercayaan diri itu logik atau tidak. Maka tugas para pembantu presiden itu membaca logik. Contoh misalnya, Anda mengatakan bahwa kalimat tepatnya apa ya? Skala prioritas yang presiden itu mungkin dia berada pada daerah kedua, menyangkut dengan pariwisata. Tetapi sebenarnya itu kan bisa menjadi alat fasilitas untuk membuat bahwa pemerintah bekerja atau tidak. Ada angka nih, saya dapat dari teman-teman dari masyarakat pariwisata. Kunjungan wisatawan ke Indonesia itu baru 12 juta. Memang meningkat setiap tahun, tapi kan tidak signifikan. Coba bandingkan dengan Malaysia dan atau Thailand, sudah sampai pada 30 juta. Coba kita hitung, mereka membelanjakan $10 saja sehari, berapa efeknya? Maka kemudian menurut saya tidak bisa kalau kita melihat pemerintahan itu berdasarkan pada skala prioritas saja. Harusnya bergerak bersamaan. Itulah gunanya kita memilih pemerintahan itu. Abang ingat Presiden Prabowo dibully soal gentengisasi nggak? Ya, saya ingat, saya dengar. Nah itu yang sering disampaikan oleh Presiden. Mungkin ketika Presiden membicarakan sesuatu, orang akan membuli, akan muncul kontroversi. Tapi Presiden bilang, ya mungkin karena belum paham. Nanti lama-lama mereka akan paham. Gentengisasi ini selain sebagai pencegahan soal efek negatif kesehatan, tapi juga adalah bagian dari gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Presiden 1 tahun terakhir. Indonesia Asri itu adalah program besar pariwisata, Bang. Gimana orang mau datang ke sini kalau misalnya kita rumah-rumahnya begitu, asbes, seng yang kalau dilihat dari atas nggak bagus, gitu. Dari sisi devisa, Presiden bilang dalam beberapa pidato, termasuk juga kemarin dengan Kadin, bahwa wisata ini yang akan menjadi andalan kita ke depan. Tapi harus dibenahi, sampah harus dibenahi. Makanya waste to energy untuk membersihkan sampah itu jadi program besar. Oleh Danantara itu ya. Danantara melakukan investasi besar-besaran untuk supaya dalam 2 tahun nih ke depan nggak ada lagi sampah di Indonesia. Harus besar-besaran. Dan investasinya juga gila-gilaan. Orang mungkin salah paham, ngapain sih harus investasi besar-besar? Enggak, orang akan datang ke negara kita kalau kita nggak bersih dari sampah. Bangunan-bangunan kita juga harus bagus. Makanya ada program gentengisasi, itu bukan harus genteng dari tanah yang seperti biasa, tapi kan sekarang udah banyak modelnya seperti genteng tapi bahannya sudah beda-beda, termasuk temuan BRIN kemarin dibully lagi tuh. Kok BRIN capek-capek bikin genteng dari sabut kelapa, padahal itu bisa jadi jalan keluar. Orang yang misalnya udah habis tanah buat bikin genteng bisa dari sabut kelapa yang terus-menerus ada misalnya gitu. Nah berikutnya Bang, pariwisata kalau mau ditingkatkan, kebetulan saya cukup punya data, jumlah penerbangan yang masuk kan juga harus ditingkatkan. Ada stakeholder lain nih. Bandara harus dibuka jadi penerbangan internasional. Kalau seat dari luar negeri ke dalam Indonesia cuma 14 juta, kita kan nggak mungkin berharap wisatawan masuk 20 juta. Masuk dari mana mereka? Jadi bandara-bandara internasional sekarang diperintahkan oleh Presiden, bandara-bandara sebanyak mungkin bandara buka jadi penerbangan internasional. Kenapa banyak penerbangan kemarin ditutup jadi penerbangan internasional pada ditutup? Sekarang buka kata Presiden. Buka sebanyak mungkin bandara untuk penerbangan internasional. Itu perintah Presiden? Perintah Presiden. Kenapa Menteri Perhubungan tidak membuka gitu? Sudah mulai, tapi membuka penerbangan internasional, Bea Cukai juga harus taruh orang di sana Bang. Buka penerbangan internasional, imigrasi juga harus taruh orang. Itu yang saya maksud. Di sana. Jadi ini konsolidasi gerakan. Konsolidasi banyak sekali stakeholder. Jadi kalau Menteri Pariwisata didudukan sendiri, nggak selesai nih barang. Harus duduk dengan Menteri. Tapi ini sudah perintah Presiden. Jadi Menteri Perhubungan sudah diperintahkan oleh Presiden. Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi sudah diperintahkan oleh Presiden, taruh orang di sana, karena begitu konsekuensi dibuka penerbangan asing mau masuk flight di Indonesia, buka, permudah izinnya. Karena kita nggak mungkin nambah wisatawan kalau seatnya hanya 14 juta. Seat penerbangan, kursi pesawat kan nggak mungkin duduk di sayap pesawat, harus duduk dalam pesawat kan, seatnya kan harus kita hitung. Nah makanya memperbanyak jumlah. Tapi orang mau terbang ke daerah kita, misalnya mau terbang ke satu kota misalnya, ke Padang atau ke Medan misalnya, mau lihat apa di sana? Harus ditemukan juga. Nah itu kerjaan Menteri Pariwisata mungkin. Tapi sampah masih numpuk nggak di sana? Ini kerjaan Satgas yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan ini, Menteri Lingkungan, Menko Pangan dan Antara. Jadi banyak stakeholder. Tapi ini sudah diperintahkan oleh Presiden. Jadi langkah-langkah menuju ke sana sudah ada.
Bukan berarti kritik abang tidak valid. Kritik abang valid nih. Tapi langkah-langkah menuju ke sana sudah diinisiasi mungkin 6 bulan terakhir, saya lupa. Itu dia. Prosesnya. Jadi Gitu Bang. Tapi langkah sudah ada ya Bang. Hasilnya mungkin belum betul-betul terlihat. Tapi langkah ke sana tuh sudah multidisiplin, multisektor untuk mengarah berbarengan ke sana. Rumah diperbaiki, sampah dihabisi, seat ditambah, bea cukai imigrasi ditambah. Itu yang saya maksud. Pada pembukaan saya tadi kan mengatakan bahwa kami di sini bersikap duduk sebentar, menenangkan diri untuk mencerna apa semua yang dibikin oleh pemerintahan agar terukur gitu ya. Tapi kadang-kadang memang meledak juga kita karena ini kok menterinya nggak pinter-pinter juga gitu kan? Ya macam-macam lah kita kenal. Saya no gitu comment ya Bang. Gitu. Ya maka kemudian terjadilah seperti ini. Tapi itu tadi abang bisa nangkap ya. Oh iya tentu saja. Ada kontroversi di awal tapi sebenarnya itu bagian dari cita-cita besar yang diarahkan. Cuma jangan sampai kelamaan bro. Gitu. Udah 2 tahun loh. Tanggal 10 November Oktober nantinya udah 2 tahun presiden. Ya tapi kan harus dilihat juga Bang. 2 tahun presiden mungkin sudah lebih dari 102 kebijakan mendasar loh Bang. Itu dia. Makanya saya bilang kalau di compare ini kebijakan-kebijakan yang mendasar dan radikal ya. Kalau di compare ini mungkin salah satu yang paling banyak lah. Sebenarnya saya mau ngomong gini, bukan soal itu sebenarnya. Saya mau gini, Pak Presiden, percepat aja itu reshuffle itu. Ganti tuh menteri yang tidak ini hanya presiden dan Allah yang tahu ya. Ya karena memang yang terdengar adalah. Tapi begini lah Bang ya, kita fair-fairan aja. Suara publik itu sah saja untuk disuarakan. Termasuk juga misalnya penilaian-penilaian kayak tadi itu sah-sah aja. Terlepas mau orangnya setuju nggak setuju itu sah-sah saja untuk disampaikan. Saya juga tidak akan menolak dan menilai itu. Tapi kan kami juga berhak untuk berbicara dan ketika bahwa memang banyak menteri yang under kan gitu ya. Maka untung saya nggak masuk survei. Tapi bro, ini rahasia antara kita nih. Setuju nggak ada reshuffle? Apa? Setuju nggak? Rahasia aja antara kita. Rahasianya direkam. Nggak, jadi gini Bang. Kalau menurut saya evaluasi itu kan harus ada terus menerus. Iya. Bahkan misalnya sudah 2 tahun pun misalnya oke, tapi tahun kedua, tahun ketiga udah gak oke kan harus ada evaluasi juga. Jadi oke-nya itu harus 5 tahun oke kan gitu. Saya kan pernah kena evaluasi Bang. Pernah ya? Ya kan saya kena reshuffle. Tapi kan juga mundur bro. Ya tapi habis mundur kan kena reshuffle. Artinya itu kan kena evaluasi. Habis itu diajak lagi kan gitu aja Bang. Ya artinya memang dibutuhkan. Ya wallahualam, tapi kita juga harus mau terima seandainya kita terkena evaluasi. Dan kalaupun diterima, kan mungkin ya orang beranggapan kalau terkena evaluasi harus jadi oposisi. Harus ya. Kalau menurut saya begitu dievaluasi ini untuk kebaikan bangsa dan kita harus sadar diri bahwa misalnya oh ya mungkin nggak fit juga posisi ini buat kita. Yang saya contoh tuh ada satu orang nih, orang Kampung Abang nih yang saya contoh nih. Begitu kena evaluasi mendadak. Mungkin kita nggak tahu apa salah dia, tapi dia terkena evaluasi. Tapi dia diam, dia tetap dukung pemerintah. Abdul Qadir Karding. Rumahnya di situ tuh, dekat situ. Nah itu idola banget buat saya itu Bang. Iya, itu teman-teman baik. Tenang, nggak ngomong sinis nggak pernah, ngomong menjelek-jelekan nggak pernah, percaya dirinya tinggi. Saya tahu apa yang bikin abang ini percaya diri nih? Nggak, santai aja, ketawa-ketawa apa segala macam. Sekarang anak buah 6.000 anak buahnya mungkin 6.000 apa 7.000 malah saya bilang sama dia Kepala Barantin kewenangan kok lebih besar dibanding yang lama ya, gede sekali. Saya lihat nayakannya kuning juga sekarang. Wah mantap betul. Jadi saya belajar dari yang kayak gitu Bang. Ketika terkena evaluasi mungkin emang gak fit di situ Bang, nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya orangnya tenang santai, nggak senggol sana sini, tetap dukung, dapat posisi yang luar biasa sekarang. Kita tahu sejarahnya kenapa dia kena reshuffle, jadi kita simpen aja dulu itu. Tapi intinya dia tenang banget. Dia orangnya begitu. Dan sekarang menurut abang lebih powerful gak? Lebih anggarannya lebih besar. Kewenangannya lebih besar. Anak buahnya lebih besar. Iya. Nah, maksud saya itu. Dan saya protes karena itu, karena jarang lagi kami ketemu mega play. Jadi sibuk deh. Tapi berkah kan Bang, maksudnya kayak gitu-gitu. Oke. Kita sudah bahas bagaimana kinerja sejak awal, kemudian bicara tentang reshuffle, dan kemudian mohon izin Bapak Presiden sebagai rakyat, forum ini yang saya kelola mengatakan mohon dipercepat reshuffle itu pada memang yang tidak pas untuk itu. Ini sikapnya. Oke. Kita menuju pada akhir-akhir diskusi kita bro. Ini tidak menyenangkan, ini serius nih. Yang tadi itu kita tidak terlalu serius, ini serius. Oh masa tadi gak serius? Adalah
ada banyak informasi yang tidak bisa kita verifikasi tentang klasterisasi kekuasaan di sekitar presiden. Saya menghindari menggunakan kata bentrokan antar para pihak, para pembantu utama presiden. Misalnya seperti apa? Misalnya kasih saya gambaran. Ya, katakanlah misalnya pada beberapa kebijakan antara kubu Pak Safri dengan kubunya Bang Dasko. Itu kan dibicarakan orang gitu ya. Dimana kemudian, dan kalau saya tanya mereka mengatakan nggak ada apa-apa tuh. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi kemudian ada polarisasi yang terjadi di sekitar orang-orang yang tampaknya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan posisi itu. Saya agak kebingungan mencari kata yang tepat untuk mengatakan apakah ini sesuatu yang positif atau tidak. Apa tanggapannya Bro Hasan? Ya, kalau saya merasa dalam setiap kekuasaan di bawahnya presiden ada tarik-menarik kepentingan, bahkan mungkin ada benturan, yang namanya juga politik, itu sesuatu hal yang biasa. Selama presiden 100% ada kontrol. Kalau menurut saya sekarang kan kita nggak usah khawatir karena Presiden Prabowo pemutus terakhir. Bisa saja Presiden Prabowo misalnya hari ini milih A, besok milih B gitu. Itu kan itu wisdomnya presiden. Saya kan ngelihat berapa kali Bang dalam rapat kabinet debat misalnya ada Menko berdebat dengan Menteri Teknis misalnya. Saya ngelihat ada kalanya presiden, kalau gitu nih Menko yang benar nih, kita ikut ini Menko. Itu kan benturan kepentingan ketika debat di dalam. Tapi presiden berikutnya setelah berapa jam, wah ini menteri ini yang benar. Jadi ada usulannya dari Menko yang diambil, habis itu ada usulannya Menteri Teknis yang diambil. Atau saya pernah lihat juga tuh debat misalnya, Maman aja pernah debat sama Bang Rosan dalam sebuah itu. Maman Abdurrahman pernah UMKM. Iya, pernah debat. Saya lihat diperhatikan oleh presiden, kemudian enggak ini. Tapi perdebatan itu menurut saya enggak apa-apa, Bang. Misalnya ada menteri membawa kepentingan stakeholdernya dia, kepentingan kementeriannya dia misalnya, atau masyarakat yang dia bina, ada menteri lain juga bilang, Pak bagusnya begini, tapi mereka bisa. Kemudian nggak apa-apa kalau benturan-benturan kayak gitu tuh menurut saya nggak apa-apa karena presiden ada pemutus terakhir. Nggak apa-apa, dan kami juga tidak masalah dengan bukan kami. Kita ini nggak apa-apa. Para pengamat tidak jelas ini itu tidak apa-apa dengan itu. Yang jadi problem adalah kemudian mungkin gerakan tambahan dari para pihak itu. Saya mungkin nggak paham gerakan tambahannya Bang. Misalnya apa Bang? Misalnya gini, ada seorang menteri di mana apalagi kalau kinerjanya tidak terlalu baik ya, dia pasti nyari cantolan kan? Nyari cantolan ya? Iya, nyari cantolan. Nah, untuk sementara di kepala mereka itu hari ini yang saya pahami ada dua patron cantolan nih, ke kiri atau ke kanan yang tadi nama kita sebutkan itu. Saya melihat ini nggak bagus yang seperti ini. Sementara mereka yang berdua tadi itu mengatakan nggak ada apa-apa kok, ini nggak ada masalah antara kami kan gitu ya. Ya karena saya juga kalau saya kan dekat dengan Bang Dasko. Kalau misalnya Abang menyebut faksi-faksi itu kan saya sangat dekat dengan Bang Dasko. Saya sudah mungkin dari 2012 saya bersama Bang Dasko. Saya pura-pura nanya aja, saya tahu. Iya kan misalnya 2012 saya bersama Bang Dasko. Tapi ada masa juga kita kena marah sama Bang Dasko gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan Pak Safri saya juga komunikasinya baik. Dengan TNI saya juga komunikasinya baik, dan saya dapat informasi itu cepat juga gitu dari teman-teman TNI, dari teman-teman Kementerian Pertahanan jadi mungkin saja, ini mungkin ya Bang, mungkin saja orang di luar mereka berdua berteori macam-macam kan? Iya, itu dia yang saya maksud. Di luar mereka berdua berteori macam-macam kan gitu. Dan kemudian seolah ketika misalnya ada usulan-usulan yang berbeda itu dianggap sebagai sebuah pertarungan. Padahal kan mungkin aja kayak menteri-menteri berdebat tadi, usulan-usulan yang berbeda aja. Saya teruskan, karena tampaknya Anda sudah menyebut nama ya. Saya teruskan narasi saya bahwa kenapa sampai kami di sini harus berhati-hati menyikapi semuanya, karena ada yang terganggu dengan itu. Kontroversi dari apa itu namanya itu kekuatan
di sekitar presiden yang saling berhadapan-hadapan itu ada yang terdampak bernama civil society. Dampak ke mereka apa Bang? Pada beberapa bagian mereka melihat bahwa pergerakan-pergerakan kewenangan yang dilakukan oleh, dalam hal ini kubunya Pak Safri, Pak Safri Samsudin, Menko apa ya? Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan itu adalah dianggap apa ya itu, membelakangi civil society. Sementara Pak Dasko sedemikian bekerja keras agar kemudian civil society itu tidak terdampak. Ini menjadi serius. Makanya saya bilang tadi kita serius nih bicaranya nih. Jadi mungkin juga, tapi harus diuji ya Bang ya. Maksud saya kita harus menguji semua praduga dan prasangka yang selama ini hidup dalam pikiran kita dan dalam perbincangan kita. Yeah. Misalnya teman-teman yang bikin kabinet bayangan misalnya. Ada represi nggak buat mereka? Nggak tahu. Kalau menurut saya nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Mereka tampil aja mau rapat apa. Termasuk di sini? Iya nggak. Ferry Amsari dengan Semi di sini nih. Dan nggak kenapa-napa. Mereka tayang di tempat abang, mereka syuting di Bocor Alus, Tempo, Bocor Alus Politik Tempo, nggak ada apa. Padahal sudah menamakan diri sebagai kurang apa Bang? Kurang ultimate apa itu civil society bikin kabinet bayangan misalnya. Secara ini loh, ini secara apa ya? Secara tampilan bikin kabinet bayangan Bang, nggak kenapa-kenapa. Jadi hal-hal yang tadi misalnya membuat khawatir tuh benar nggak sih kekhawatiran itu mereka rasakan atau prasangka yang dibesar-besarkan dan dipelihara? Saya teruskan kalau gitu. Saya mau menguji itu. Makanya saya ngomong sama teman-teman itu, teman-teman abis diapain sih? Gitu. Tapi kalau misalnya juga jangan sampai misalnya kalau kita berbeda pendapat dan kita berdiskusi, berdebat dan berbantah-bantahan, itu dianggap pembungkaman. Karena kan harusnya perbedaan pendapat, berdiskusi, berbantah-bantahan itu kan dua arah Bang. Boleh dua arah kan gitu. Saya teruskan. Jangan dianggap itu sebagai pembungkaman. Okay. Gitu. Itu satu varian ya. Iya. Ada varian lain. Pada kasus penangkapan dan pembongkaran beberapa tempat pada kasus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Yeah. Kepentingan civil society setidaknya yang serkam dari forum ini mengatakan ini penegakan hukum. Ada seseorang dengan kewenangan yang sangat besar melakukan kejahatan atas nama kewenangannya. Yeah. Maka di civil society berkepentingan di situ. Okay. Tetapi kemudian ada gerakan tambahan. Saya kok sekarang ini agak suka menggunakan kata gerakan tambahan ya. Kayak pemain sepak bola gitu kan. Adalah gerakan tambahan dari salah satu unit militer untuk memberikan kata orang, dan itu kita bisa lihat pelindungan dan atau pembackupan pada Febri Adriansyah, termasuk pada beberapa asetnya. Itu yang saya maksud dengan mengganggu kredibilitas civil society. Jadi bukan hanya semata soal apakah seseorang itu diintimidasi ketika melakukan sesuatu, bukan itu. Ada lebih besar dari situ. Sekarang saya tanya, ada bentrok gak Bang? Enggak ada. Enggak ada kan? Yes. Pak Febri jadi tersangka gak? Yes, tersangka dia. Artinya sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh civil society kan gak terjadi. Apa yang diharapkan oleh civil society terjadi. Benar gak? Apa yang dia tidak harapkan tidak terjadi. Jangan begitu sederhana melihatnya bro. Enggak, boleh gak saya pakai indikator yang jelas? Ya maksudnya kekhawatiran mereka yang kayak gini ada bentrok gak saya bilang? Gak ada. Tapi orang yang misalnya kemudian disangka jadi tersangka enggak? Bentroknya mungkin tidak. Itu sesuai dengan keinginan banyak orang. Yeah. Penangkapannya terjadi enggak terjadi, itu seperti dipikirkan orang. Yeah. Tapi gerakan tambahannya ada, dan itu dalam masyarakat. Saya mungkin tidak bisa menjawab apa yang terjadi dan apa yang jadi diskusi. Saya lihat videonya. Yeah. Saya ngelihat berita-beritanya juga. Yeah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang diskusi atau percakapan atau perbincangan di antara mereka kan kita nggak ada yang tahu. Saya tunjukkan pada kenapa apa yang dianggap mengganggu. Saya hanya, mungkin sebelum abang bicara, saya hanya bisa menyampaikan bahwa sampai sekarang situasinya kondusif, nggak ada bentrokan, ya kan? Tidak ada gesekan. Bahwa orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana
sekarang sedang diproses secara hukum. Dan mungkin tidak hanya satu tersangka, mungkin ada tersangka-tersangka lainnya juga. Dan diproses bahkan oleh institusinya sendiri juga ikut memproses dia. Gitu. Kalau itu oke, kami nggak protes soal itu. Dan itu seperti yang diinginkan banyak orang. Iya, konsennya sekarang yang... Tetapi kan negara ini harus bergerak maju, bro. Betul. Kita sudah akan mendekati usia berapa nih? 81 tahun. Sudah cukup matang, sangat matang untuk menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, termasuk dalam proses-prosesnya. Apa yang mengganggu bagi civil society? Dan jujur mengganggu bagi saya. Ketika Kortas Tipikor menangkap, melakukan penggeledahan dan menyita beberapa barang bukti, ada unit militer yang kita lihat, pasti ada lihat videonya juga, itu sampai mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengambil saksi itu. Itu yang saya maksud seperti itu. Nah, makanya, apa yang saya maksud adalah begini, kita berharap negara ini berjalan seperti apa adanya. Kita memang memulai pada rivalitas dua orang tadi itu. Saya yakin semuanya berpikir bahwa negaranya harus menjadi lebih baik. Tapi dengan cara yang bagaimana? Ya. Itu dia maksudnya. Nah makanya saya juga ingin bicara, Bang. Menjelang 81 tahun kemerdekaan Indonesia itu, mungkin kita juga harus introspeksi dan evaluasi kita semua dalam soal menerima dan menyampaikan informasi. Yes. Saya khawatir kita itu sudah jadi terjajah oleh algoritma. Apakah misalnya informasi yang kita saksikan itu informasi tangan pertama? Oke. Ataukah informasi yang sudah bias tangan kedua, tangan ketiga yang penuh framing? Saya khawatirnya yang kita lihat hari-hari sekarang lebih banyak itulah informasi tangan kedua, tangan ketiga, atau tangan ke-10 yang sudah dibumbui oleh berbagai macam hal. Okay. Sehingga kita takutnya mengabaikan informasi dari tangan pertama. Atau nggak mau mencari informasi dari sumber pertama. Makanya itu yang menurut saya bisa menimbulkan dramatisasi, konspirasi, kecurigaan macam-macam, bahkan mungkin kebencian yang mungkin nggak pada tempatnya. Jadi kalau saya sih harus begitu, Bang. Kalau misalnya kalau kita nggak mau di bawah jajahan algoritma lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita harus membiasakan menerima informasi yang jelas dari tangan pertama atau mencari informasi dari sumber pertama ketika misalnya kita menyaksikan sebuah hal. Tadi saya melihat video, Bang, kebakaran kantor gubernur Kalteng. Setelah cek-cek, kantor salah satu satuan tugas di bawah pemerintahan provinsi Kalteng. Jadi, tapi framingnya cepat sekali bahwa kebakaran di kantor gubernur salah satu provinsi, bukan Kalteng sih sebenarnya, gitu. Tapi itu bukan di kantor gubernurnya, tapi di salah satu. Jadi, apakah informasi kita sudah foto kebakarannya ada, video kebakarannya ada, lokasinya ada, tapi kita mungkin harus mulai membiasakan mencari informasi ke sumber pertama dan mendapatkan informasi dari tangan pertama. Dan sekarang teknologi memungkinkan itu. Di saat yang sama, teknologi dan algoritma juga sering menggiring kita hanya menerima, mengunyah, memakan informasi yang sudah bias dari tangan kedua, tangan ketiga. Saya tidak memotong Anda bicara ini. Karena menurut saya Anda harus menyampaikan itu. Sejujurnya juga kami menjadi korban dari itu. Cuman pada poin yang terakhir tadi saya sampaikan, kami yakin itu terverifikasi karena kami menanyakan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya mungkin itu tadi orang yang lebih lebih mengerti persoalannya yang bisa. Tetapi maksud saya ada banyak orang yang melakukan gerakan tambahan yang kemudian tampaknya tidak terlalu produktif bagi kita. Maka kembali ke laptop, memang mau tidak mau saat-saat ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk menjelaskan dengan lebih baik lagi apa sih yang dilakukan gitu ya. Saya enggak apa-apa saya buka di sini. Sekitar 3 minggu lalu saya ketemu sama Kodari di salah satu tempat, tak bilangin. Sebelum Sudar jadi kepala BGN, saya ini tidak perlu bersumpah ya. Saya bilang sama dia, "Bro, usulkan Sudar itu menjadi juru bicara pemerintah. Untuk memperkuat tugasmu." Karena kalau Sudar bicara itu mudah. Artikulasinya jelas. Narasinya cerdas. Tak ada kemarahan di wajahnya. Cakep. Masuk orang itu. Dan dalam banyak hal Sudar sudah memerankan itu. Iya. Ternyata beberapa hari kemudian dia diangkat menjadi kepala BGN gitu ya. Yang kedua adalah saya bilang cari lagi seorang anak yang bisa membahasakan pemerintah itu dengan baik.
tanpa harus ikut-ikutan eker-ekeran berdasarkan pada data-data yang tidak terverifikasi itu bisa dicari. Sampai di situ keberpihakan saya pada bagaimana pemerintahan ini bekerja dengan baik, dan kemudian kami-kami ini yang Anda tolak dengan kata kambing-kambing itu bisa menjadi tenang dan segala macam. Saya hanya menyampaikannya dari apa yang kami rekam. Sebagai aspirasi Abang boleh? Iya, saya rasa iya. Ya, tapi saya menyampaikan juga tadi versi. Jadi saya tuh gini Bang, ada orang yang kemarin saya baru di interview di salah satu stasiun TV. Kabarnya sebelum jadi penasihat Anda ditawarin ini, tawarin itu, tawarin ini, tawarin itu. Terus saya bilang sama anchor pewawancara, yang kejadian apa? Yang kejadian saya jadi penasihat khusus kan. Berarti mau ada tawaran, mau nggak ada tawaran kan nggak perlu dibahas. Kan karena nggak kejadian. Nah saya juga seringnya membahas yang seperti itu Bang. Kecuali nanti ada kejadian yang nyata. Saya mau kasih contoh. Ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, itu kan pecah isu kasus Asabri. Waktu itu kejaksaan nggak berani Bang untuk periksa langsung, karena tuh yang terlibat jenderal-jenderal. Yang kasih garansi Kejaksaan Agung untuk bisa masuk dan gak usah itu tuh tanda tangan tuh Bang, Menteri Pertahanan Bang. Anda boleh periksa semuanya dan gak usah takut. Nama Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto. Begitu ada kasus kemarin, aktivis Andre Yunus kena siram, orang udah berteori macam-macam segala macam. Terus tiba-tiba ada fakta, ada tersangkanya dari salah satu ini pemerintah, itu gak cuma itunya loh yang diusut. Kepala tertingginya sama presiden langsung diberhentikan. Wakilnya juga diberhentikan. Jadi kalau sampai kejadian terjadi sesuatu yang tidak proper, yang tidak benar, saya yakin presiden langsung ambil tindakan gitu. Dan ini sudah terbukti. Jadi saya kasih 2 contoh aja untuk sesuatu yang ketika misalnya terjadi nih, udah langsung diberikan sanksi. Gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Apapun namanya Bro ya, saya berterima kasih ya. Karena setiap saya undang Anda itu pasti menyiapkan diri untuk itu ya. Karena kami kalau saya nggak prepare, meninggal saya di sini. Ditanya gitu. Jadi ditanya oleh seorang Akbar Faisal nggak prepare itu namanya sombong. Jadi saya selalu, karena kenapa forum ini harus memediasi pertanyaan publik ya. Betul. Kodari juga begitu. Setiap saya WA paling lambat 5 menit itu dia sudah telepon balik gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman menteri yang lain yang kebetulan saya kenal. Pada wilayah tertentu yang sudah sangat krusial, ya saya buka saja di sini. Saya pasti bertanya sama Dasko, kolega lama saya. Dan terima kasih Om Dasko ya. Saya mendapatkan informasi yang kadang-kadang saya berpikir, loh begitu tuh kejadiannya gitu. Setidaknya saya yang mengelola forum seperti ini mendapatkan sebuah informasi dari tangan kanan presiden. Itu penting bagi kita ya. So, jadi gak ada masalah ya Bro ya? Apa? Gak ada masalah ya? Gini Bang, kalau kata presiden ya, masalah itu akan selalu ada. Tapi yang penting kita bisa selesaikan apa enggak. Nah, kalau datang itu jangan hanya dengan masalah. Karena tugas kita, kalau masalah kita semua tahu apa aja masalahnya. Tapi yang penting kita bisa selesaikan apa tidak. Jadi saya ikut beliau lah untuk memperlihat masalah itu tidak karena ada masalahnya Bang, tapi masalah itu bisa kita bereskan apa enggak. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Iya Bang. Benarkah akan ada reshuffle itu? Lagi-lagi ini kan hanya presiden yang bisa jawab ini Bang. Jawaban Menteri Sekretaris Negara. Ini saya mengutip Menteri Sekretaris Negara 2 atau 3 hari yang lalu. Sampai saat ini, kata Menteri Sekretaris Negara 2 hari yang lalu, minimal sampai 2 hari yang lalu, tidak ada rencana itu. Sampai 2 hari yang lalu. Kalaupun ada, kata Menteri Sekretaris Negara, mungkin mengisi posisi-posisi yang kosong. Sampai 2 hari yang lalu Bang. Nah, kalau Abang tanya hari ini, saya masih mengutip Menteri Sekretaris Negara 2 hari yang lalu. Maka biarkan saya menerjemahkannya. Bahwa memang benar akan ada reshuffle itu.